karena rektor itu anak buahnya, maka dia harus tegaskan kamu mau jadi rektor atau mau jadi komisaris gitu. Kalau kamu mau jadi rektor, maka ini harus dibiarkan sebagai koridor bentuk dari ekspresi demokrasi. Opini ini, apabila ini terus berlangsung, kan ini akan membuat negara kita akan terus dibayang-bayang otoritarisme, oligarki, penguasaan sekelompok yang bisa mengemas pencitraan seseorang melalui lip service dan cara-cara pencitraan lainnya sehingga disukai publik, tetapi kemudian setelah berkuasa memenangkan pemilu, yang terjadi adalah kebalikannya. Bagaimana Mbak Ayu melihat agar ini tidak terulang di negara kita di masa-masa mendatang gitu? Kalau ini sih berulang terus ya, ini pola yang sama di setiap event politik ya. Itu juga menjelaskan kemudian kenapa dalam setiap pemilu kalau ada aktor atau entitas politik baru atau lembaga politik baru, dia selalu punya ciri perolehan suaranya akan lebih besar gitu atau signifikan lah setidaknya. Karena ada hope ya, dan ini menjadi bentuk strategi politik terus-menerus yang dilakukan, yaitu politics of hope, memberikan harapan-harapan, janji-janji, yaitu tadi lip service. Kemudian kalau kemudian kita sandingkan dengan karakter otoritarianisme itu tadi, maka itu yang disebut Ken Roth dengan authoritarianism populis. Jadi otoritarianisme yang populis sifatnya. Memang memunculkan jargon-jargon gitu ya, jargon-jargon populis, dan biasanya dia cirinya yang lain adalah dia sangat menggunakan jargon-jargon yang emosional sifatnya, yang membangkitkan identitas atau satu identitas yang seolah-olah vis-a-vis dengan satu musuh yang besar gitu ya. Tapi ketika itu terpilih si kandidatnya itu, maka kemudian dia kesulitan mempertahankan itu karena itu tergantung pada negosiasi, ada gini, kekuatan politik dia dan tentu saja leadership. Nah, kalau itu dengan pemimpin yang sekarang, tentu dua hal itu bermasalah. Pertama, dia tidak punya kekuatan politik yang cukup sehingga free rider, menjadi free rider dia. Kemudian yang kedua, leadership ya. Kalau punya leadership yang jelas, punya visinya, maka gampang aja sebetulnya menyelesaikan soal kritik terhadap BEM UI kemarin ya. Panggil aja rektornya, karena rektor itu anak buahnya, maka dia harus tegaskan kamu mau jadi rektor atau mau jadi komisaris gitu. Kalau kamu mau jadi rektor, maka ini harus dibiarkan sebagai koridor bentuk dari ekspresi demokrasi. Kan itu. Tapi kan karena leadership-nya juga nggak ada, sehingga itu dibiarkan floating, seolah-olah persoalannya bukan persoalan substansi kritiknya, tapi adalah cara pengkritikannya gitu. Nah itu. Kedepannya, saya pikir ya itu setidaknya ada dua modality itu. Yang pertama harus seseorang yang memang punya kaki, punya akar dalam organisasi, dalam arti dia punya kekuatan politik yang signifikan. Tapi yang kedua juga punya leadership yang termasuk di situ adalah visinya terhadap perubahan macam apa yang dibutuhkan oleh negara ini. Saya pikir itu.